customers accounting for receivables and making cash collections. The branch paid its operating expenses by checks drawn on its bank account. The branch obtained merchandise solely from the home office. Dan selanjutnya di sini ditampilkan adjusted trial balance. Jadi langsung saja, berdasarkan soal tadi diketahui bahwa branch bertindak sebagai branch bukan sebagai agen. Jadi di sini branch memiliki catatan akuntansinya sendiri, memiliki buku akuntansi sendiri. Nah, berdasarkan soal tadi juga diketahui bahwa operating expense dibayar sendiri oleh branch dari rekeningnya sendiri. Merchandise diperoleh hanya dari home office dan ditagih sebesar kosnya, berarti ya tidak terdapat keuntungan profit antar pusat dengan cabang, dan inventory dicatat secara perpetual. Yang ditanyakan dari sini ada 3 poin. Yang pertama, yang poin A adalah working paper, yang kedua closing entries pada buku branch, dan yang ketiga adalah adjusting dan closing entries pada buku home office. Selanjutnya jawabannya, karena working paper-nya besar, jadi saya akan menjawab yang B dulu, yaitu closing entries pada buku branch, yaitu yang pertama adalah dengan cara menutup akun sales, dengan cara membalik akun sales dan disandingkan dengan akun income summary, yaitu 100.100. Ini salah di sini, salah nulis. 100.100. Nah, lalu setelah penutupan akun sales, penutupan akun beban ke akun income summary dengan cara membalik akun beban dan disandingkan dengan akun income summary, yaitu akun cost of goods sold sebesar 85.800 ditambah operating expense 21.900 ditutup dengan akun income summary sebesar 100.700. Berdasarkan ini income summary tadi, sales sama beban-bebannya sudah dibandingkan, maka diperoleh bahwa perusahaan ini branch ini mengalami kerugian, yaitu sebesar 6.600. Lalu kerugian ini kemudian dialirkan ke pusat dengan cara mendebit akun home office pada akun income summary, yaitu sebesar 6.600. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adjusting dan closing entries pada buku home office. Lalu di sini pencatatan di buku home office tuh dimulai dari yang ini, yang 31, ya semuanya sama. Dari yang pas didistribusiin loss-nya itu dari branch office. Jadi di sini dicatat loss dari branch sebesar 6.600 mengurangi akun investment in branch karena ini kerugian. Lalu hasil kerugian ini dimasukkan juga ke dalam income perusahaan, makanya di sini pada akhir periode pada saat closing entries ditutup juga ini yang loss dari branch-nya pada income summary. Jadi di debit akun income summary, branch loss-nya di kredit sebesar 6.600. Untuk working paper-nya ini nggak bisa lebih kecil. Ya di sini akun jurnal eliminasinya, ya akun yang dieliminasi hanya home office pada investment in branch, sisanya tidak. Jadi ya begitu. Bisa dilanjut ke 48. Ya, silakan Sarah untuk problem belakangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan problem 4.8. Nah,
dari problem 4.8 ini disediakan unadjusted general ledger trial balance pada 31 Desember tahun 2005. Nah, pada soal problem 4.8 ini, kita diminta untuk yang pertama membuat journal entry untuk Home Office of Calco Corporation pada 31 Desember 2005. Yang kedua diminta journal entries untuk branch, dan yang terakhir diminta untuk membuat working paper untuk summarize the operation of Calco Corporation untuk tahun 2005. Nah, untuk soalnya yang pertama, sebentar. Nah, maaf, sebentar. Maaf. Nah, dari problem 4.8 tadi diketahui yang pertama, pada tanggal 10 Desember 2005, branch manager itu memperoleh peralatan dengan harga $500, tetapi gagal untuk memberitahu kantor pusat. Nah, akuntan branch itu mengetahui bahwa peralatan cabang disimpan di buku besar kantor pusat dan mencatat entry jurnal yang tepat dalam catatan akuntansi cabang. Nah, di sini karena di branch-nya sudah dicatat dengan benar, berarti kita membuat catatan yang berarti kita akan membuat jurnal pada home office-nya, yaitu equipment branch pada investment in branch sebesar 500. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 27 Desember 2005, customer of branch dengan salah membayarkan rekeningnya sebesar 2.000 ke home office. Nah, akuntan membuat jurnal entry yang benar dalam catatan akuntansi home office tetapi tidak memberitahu cabang. Karena di home office catatannya sudah benar, kita harus membuat catatan yang benar benarnya catatan yang up to date-nya pada journal entries di branch, yaitu home office pada trade account receivable sebesar 2.000. Kemudian untuk keterangan yang nomor 3, pada tanggal 30 Desember tahun 2005, cabang mengirimkan uang tunai sebesar 5.000 ke home office yang belum diterima oleh home office pada bulan Desember. Nah, pada yang keterangan soal nomor 3 ini dicatat pada bagian journal entries home office, yaitu cash in transit pada investment in branch sebesar 5.000. Untuk soal keterangan nomor 4, pada 31 Desember tahun 2005, branch accountant salah mencatat pengeluaran yang dialokasikan bulan Desember dari home office sebesar 500, yang benarnya yaitu sebesar 5.000. Nah, pada pencatatan ini dibuat jurnal koreksinya pada bagian journal entries untuk branch, yaitu operating expenses pada home office sebesar 4.500, yaitu selisih dari kesalahan tadi 5.000 dikurang dengan 500. Untuk soal keterangan nomor 5, pada tanggal 31 Desember, home office mengirimkan merchandise yang ditagihkan seharga 3.000 ke branch. Pengiriman tersebut belum diterima oleh branch sampai dengan bulan Desember. Nah, karena belum diterima oleh branch kan, jadi kita membuat catatan pada journal entries untuk branch, yaitu
shipment from home office in transit pada home office sebesar 3.000 karena masih dalam transit. Nah, untuk selanjutnya untuk soal keterangan nomor, saya akan mengerjakan yang keterangan nomor 7 dulu. Nah, untuk soal keterangan nomor 7, home office itu salah menagih pengiriman ke branch dengan markup 20% di atas cost. Nah, yang mana seharusnya tagihan tersebut tuh sudah benar pada at cost. Nah, pada keterangan soal nomor 7 ini, pada pencatatan home office yang untuk jurnal koreksinya karena pada keterangan soal tadi dikreditkan sales, maka di sini untuk jurnal koreksinya salesnya didebitkan, lalu dicatat sales pada shipment to branch dan investment in branch. Nah, nilai sales 48.000 ini berasal dari 45.000 dari shipment from home office pada trial balance dan 3.000 berasal dari itu shipment from home office in transit pada keterangan soal nomor 5 tadi. Jadi berjumlah 48.000. Untuk nilai shipment to branch sebesar 40.000 ini didapat dengan menyesuaikan dari markup yang tadi sebesar 20%. Jadi penghitungannya 48.000 dibagi dengan 120% sebesar 40.000. Kemudian investment in branch nilainya selisih dari sales dengan shipment to branch. Nah, pada pencatatan journal entries untuk branch-nya, pada keterangan soal nomor 7, tadi dicatatnya home office pada shipment from home office sebesar 8.000, sebesar selisih dari sales dengan shipment to branch tadi. Nah, untuk soal keterangan nomor 6, diketahui inventory pada 31 Desember di luar excluding shipment in transit pada home office sebesar 60.000, pada brand sebesar 20.000, di mana 18.000 berasal dari home office dan 2.000 berasal dari supplier. Nah, pencatatannya pada home office yaitu inventories pada income summary sebesar 60.000 sesuai dengan keterangan soal. Lalu kemudian pencatatan pada journal entry for brands pada soal keterangan nomor 6, yaitu inventories pada income summary sebesar 19.500. Nilai 19.500 ini berasal dari 18.000 pada keterangan soal ditambah dengan 3.000 dari statement from home office in transit tadi, itu disesuaikan dengan dikurangi dengan markup. Jadi dibagi dengan 120% didapat 17.500. Kemudian ditambah dengan 2.000. 2.000 itu didapat dari keterangan soal yaitu from supplier. Jadi totalnya 19.500. Pada soal instruction yang ketiga, kita diminta untuk menyiapkan working paper. Untuk working paper ini, yang pertama, untuk salesnya yaitu 402.000 pada home office, 100.000 pada branch. Nah, 402.000 ini dapat dari 450.000 yang dari trial balance, kemudian dikurangi dengan 48.000 dari penghitungan sebelumnya tadi. Kemudian untuk penghitungan COGS, untuk inventory 1 Januari 70.000 dan 15.000 ini dari trial balance, purchases 290.000 dan 24.000 dari trial balance, shipment to branch at cost. Nah, 40.000 ini dari penghitungan yang tadi dikurang 48.000 dibagi dengan 120% jadi 40.000. Kemudian dikurangi di branch ditambah 40.000, di home office dikurangi 40.000, didapat cost of goods sold available for sale 320.000 pada home office, 79.000 pada branch, dan dikombinasi 399.000. Dikurangi
dengan inventory pada 31 Desember, pada home office 60.000, pada brand 19.500 sesuai dengan penghitungan dari keterangan soal nomor 6 tadi, dan jadi di total 79.500. Didapatlah cost of goods sold sebesar 260.000 untuk home office, 59.500 untuk brands, dan untuk kombinasinya 319.500. Nah, kemudian dihitung gross margin on sales sebesar 142.000 pada home office, 40.500 pada brands, dan 182.500 pada kombinasi. Dikurangi dengan operating expenses, 55.000 ini dari trial balance, 20.500 ini dari 16.000 terdapat dari trial balance ditambah dengan 4.500 dari keterangan soal tadi yang nomor 4. Jadi jumlahnya 20.500 dan jumlah untuk kombinasi 75.500. Kemudian total untuk net income-nya 87.000 untuk home office, 20.000 untuk brands, dan 107.000 untuk kombinasi. Ya. Bisa dilanjutkan untuk soal selanjutnya. Ya, selanjutnya Budet silakan untuk problem 9. Oke, sabar. Tobi bisa minta tolong dibantuin. Soalnya saya pakai HP. Oke, jadi untuk yang problem 4.9 itu, untuk soalnya dulu ya. Jadi soalnya itu kita dikasih reciprocal ledger account untuk akun home office sama investment in investment in branch. Terus dikasih informasi ada sekitar 4 poin informasi. Kemudian rekonsiliasinya setelah di-share pada Tobi ini, yang A disuruh bikin rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi pertama itu ada pada tanggal Februari 8. Jadi pada Februari 8 itu perusahaan home office ngirim inventory kepada branch sebesar 160 unit dengan cost 69 kok nggak salah ya. Dengan cost 69. Jadi seharusnya apa sih yang dikirimin totalnya itu 7.840. Tapi pas udah sampai di branch malah 7.480. Jadi 4 sama 8-nya kebalik. Jadi ada miscalculation di situ kan. Nah, itu bisa kita rekonsiliasi, kita baikin dengan cara yang seharusnya itu 7.840 dikurangin 7.480. Jadi kita dapat rekonsiliasinya sebesar 360. Itu plus ya. Karena kurang gitu. Understatement. Kemudian pada Februari 14. Atas. Masih rekonsiliasinya dulu. Pada Februari 14 ada related invoice paid from branch. Di branch itu ada itu di branch ada nyatat invoice sebesar 2.750. Tapi pada home office nggak dicatat. Jadi kita tambahin tuh
Jadi pada home office kita catat investment in leverage-nya pada akunnya sebesar 2.750. Kemudian selanjutnya ada loss on disposal yang nggak dicatat pada branch. Udah dicatat pada home office tapi nggak dicatat pada branch. Sebenarnya sebesar 780 ya. Tapi karena itu nanti ada koreksi lagi, jadi saya gabungin jadi satu, jadi 250. Sebenarnya pada April 26 itu 790, tapi dikoreksi pada April 30. Tapi sebenarnya 250 udah benar. Jadi saya langsung aja. Kemudian pada tanggal 28 ada operating expense yang sudah dicatat home office tapi belum di-record di branch-nya sebesar 1.200. Lanjut ada pet repair bill yang dicatat pada branch tapi tidak dicatat pada home office. Jadi kita rekonsiliasi, kita tambahin 375. Kemudian ada merchandise. Sebenarnya ini in transit ya. Jadi pada tanggal 30 itu sudah dikirim dari branch tapi belum diterima oleh home office sebesar 5.205. Lanjut ada preliminary net income yang belum dicatat juga di home office-nya sebesar 13.710. Nah, karena sudah balance, jadi lanjut ke yang B. Yang B itu tadi disuruh bikin jurnal entries untuk branch. Jadi asumsinya ini belum ditutup, masih bisa koreksi gitu. Ya, jadi karena terakhir April 30, jadi tanggal April 30 itu kita bikin jurnal koreksinya. Untuk yang pertama itu error yang miscalculation itu yang sebesar 360. Jadi jurnalnya itu inventory pada home office sebesar 360. Tapi karena ada di informasi itu sudah merambat karena pas dikirim itu kan under value kan. Kemudian udah terjual nih. Karena under value, jadi COGS-nya under value juga. Jadi setelah kita nambahin inventory-nya sebesar 360, kita tambahin lagi CGS pada inventory karena CGS-nya under value juga kan. Sebesar 360 juga sama. Oke, lanjut. Ada loss on disposal yang tadi yang di atas. Itu jurnalnya itu loss on disposal of equipment pada home office. Kemudian yang terakhir, yang operating expense, yang belum direcord, itu jurnalnya operating expense pada home office. Lanjut yang bawah lagi, yang C. Yang C itu kita disuruh bikin jurnal juga, tapi untuk home office-nya. Jadi akun-akun yang investment in branch ya. Untuk yang pertama, 275. Itu invoice paid from branch. Invoice yang dari branch tapi dibayar di home office. Jadi jurnalnya itu invoice pada cash atau akun payable. Yang belum dicatat itu jurnalnya repair bill pada investment in branch. Kita lanjut, habis itu inventory. Ini yang inventory in transit ya. Saya kurang bikin in transitnya. Itu jurnalnya inventory in transit pada investment in branch sebesar 5.205. Kemudian yang terakhir, investment in branch. Nah, ini yang preliminary itu, net income, yang belum ada di home office. Jadi kita bikin di home office-nya dengan jurnal investment in branch pada income li branch sebesar 13.710. Oke, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, silakan Diva untuk problem 10. Baik, makasih Winona. Izin share screen ya.
Jadi, selamat siang teman-teman dan Bapak. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan jawaban dari problem 4.10. Nah, jadi problem 4.10 ini ada suatu perusahaan. Dia itu perusahaannya proprietorship dan dimiliki oleh Arnold Nance. Nah, dia itu menjual merchandise baik di kantor cabang maupun kantor pusatnya. Nah, home office-nya itu ditagihkan ke branch ketika dikirimkan itu sebesar 125% dari home office cost. Dan home office ini hanya satu-satunya supplier dari branch gitu. Kemudian, nah shipment of merchandise ini ternyata dicatat secara salah atau tidak tepat gitu oleh home office. Jadi home office itu malah mengkredit sales untuk pengiriman shipment of merchandise gitu. Nah, kedua kantor ini, kantor pusat dan kantor cabang itu menggunakan perpetual inventory system. Kemudian di sini tuh dijelaskan bahwa si perusahaan Arnis ini tuh baru pertama kali dia menyewa independen akuntan gitu. Nah, di sini dijelaskan disediakan unadjusted trial balance. Kemudian ada beberapa additional information dan diperintahkan. Yang pertama itu membuat journal entry untuk menyesuaikan accounting record dari home office, dan kita disuruh memunculkan allowance. Kemudian yang kedua itu menyiapkan journal entry terkait penyesuaian accounting record tapi pada branch-nya. Nah, saya masuk ke jawaban dulu. Jadi sebelum masuk ke jurnalnya, saya buat dulu working paper terkait inventory gitu. Jadi biar memudahkan karena ada beberapa soal yang perlu perhitungan seperti ini. Nah, saya masuk ke additional information. Jadi yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2005 inventory dari home office ini jumlahnya 25.000. Nah, ini menunjukkan beginning inventory berarti kan. Nah, kemudian ada inventory di branch, beginningnya itu 6.000. Nah, selama 2005, branch-nya ini ditagihkan oleh home office itu sebesar 105.000 atas pengirimannya. Nah, di sini terdapat dua penyesuaian. Jurnal yang pertama itu kan kita disuruh untuk memunculkan allowance. Nah, allowance itu munculnya hanya di home office saja. Jadi kemungkinan home office ini dulu tidak mencatat allowance atau memang sudah dieliminasi karena dikombinasikan laporan keuangannya gitu. Nah, yang pertama karena allowance ini terkait dengan beginning inventory. Yang pertama itu yang terkait beginning inventory. Jadi karena terkait dengan beginning inventory, allowance-nya itu akun tandingannya itu yang capital gitu, karena terkait dengan transaksi tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini beginning inventory-nya kan disebutkan di soal tadi 6.000. Nah, maka kita mendapatkan markup untuk allowance-nya di sini itu sebesar 1.200 atau 6.000 dikurangi 6.000 per 125%. Jadi jurnalnya Arnold Nance Capital Januari 1, 2005 pada allowance for overvaluation of inventories Vida Branch sebesar 1.200. Kemudian jurnal yang kedua itu terkait dengan penyesuaian allowance untuk shipment selama periode tersebut gitu, selama periode 2005. Nah, di soal itu dikatakan bahwa periode 2005 itu mengirimkan 105.000 merchandise ke branch gitu. Nah, jadi di sini karena
di soal juga sebelumnya udah disebutin bahwa si home office ini salah mencatat gitu. Dia malah mencatatnya investment in branch pada sales. Nah, karena ini ada hubungannya dengan sales, kemudian juga terkait dengan perpetual, jadi di sini ada juga akun COGS pada inventory. Nah, dia itu mencatat awalnya itu seperti ini, investment in branch pada sales 105 dan COGS inventory 84.000. Nah, seharusnya jurnalnya itu investment in branch 105, inventory-nya 84 dan allowance kan 21. Nah, jadi kita melakukan penyesuaian gitu supaya jurnal awal ini berubah jadi jurnal seharusnya, yaitu dengan menghapus sales, jadi salesnya di debit 105, kemudian menghapus COGS-nya di kredit 84.000 dan memunculkan allowance sebesar 21.000. Kemudian untuk yang branch itu tidak ada entry karena ini terkait dengan pemunculan allowance yang hanya ada pada home office. Gitu. Kemudian terkait dengan informasi yang kedua, pada tanggal 28 Desember 2005, home office ini menagihkan branch sebesar 12.000 yang merepresentasikan kepentingan branch terkait dengan operating expense yang dibayar oleh home office. Nah, jadi tapi branch ini belum mencatat gitu. Nah, makanya branch harus mencatat operating expense pada home office sebesar 12.000. Nah, kalau yang home office itu tidak mencatat ya karena sudah gitu. Terus yang ketiga itu terkait dengan cash collection yang didepositkan oleh cabang ke home office gitu. Jadi di sini ada 4 transaksi. Nah, 3 di antaranya itu belum dicatat oleh home office dan 1 di antara 3 itu melewati periode akuntansi. Jadi yang kita catat itu hanya 2 saja yang belum tercatat dan masih di periode itu gitu. Jadi jurnal yang dicatat itu cash in transit pada investment in Vida branch sebesar 10.000 dan dicatatnya oleh home office saja. Kemudian informasi yang keempat itu operating expense dibebankan ke branch yang tapi dibayarnya tuh dengan impress bank account gitu, dan itu di-reimburse-nya secara periodik atau secara berkala oleh home office. Nah, pada tanggal 30 Desember 2005 home office ini sudah mengirimkan cek reimbursement sebesar 3.000, tapi si cabang itu belum menerima cek tersebut gitu. Jadi kita harus mencatat cash in transit pada home office di cabang sebesar 3.000. Sementara di home office-nya itu tidak ada jurnal. Kemudian yang terakhir terkait shipment of merchandise. Jadi ternyata pada tanggal 31 Desember 2005 itu ada pengiriman merchandise dari home office ke branch dan itu masih in transit. Nah, karena di sini tidak ada informasinya, jadi kita harus lihat yang tadi. Nah, di sini tuh saya udah hitung. Nah, udah menghitung. Nah, didapat COGS yang akhir itu seharusnya 103. Tapi di trial balance COGS-nya itu hanya 93.000. Nah, jadi ada 10.000 yang ini tuh belum jelas gitu. Tapi setelah dicari tahu ternyata ending inventory yang di sini tuh belum memuat seluruh ending inventory yang ada gitu. Jadi kan di antara 8.000 ini hanya ending inventory yang ada di gudang, sementara 10.000 lagi itu belum sampai gitu. Jadi yang 10.000 ini tuh adalah shipment in transit gitu. Nah, sehingga pada
informasi yang kelima itu dibutuhkan jurnal di branch, yaitu inventory in transit pada home office sebesar 10.000. Kemudian masuk ke soal 3. Nah, soal 3 itu atau C itu dia memerintahkan untuk menyusun working paper untuk combine financial statement, dan informasinya itu setelah disesuaikan dengan jurnal yang telah dikerjakan di A dan B tadi. Jadi di sini sales-nya itu jadi 285.000 untuk home office dan Vida Branch 160.000. Kemudian COGS-nya itu jadi 166, di Vida Branch di 93, operating expense-nya 70.000, dan di Vida Branch 48.000, dan didapat net income dari selisihnya itu 49.000 dan 19.000. Nah, kemudian masuk ke statement of proprietors capital. Jadi di sini ada capital dari Arnold Nance itu sebesar 190.800. Kemudian net income-nya dari yang atas tadi, income statement dipindahkan. Kemudian ada drawing sebesar 50.000. Nah, kita masuk ke balance sheet. Di sini cash itu juga berubah jadi 41.000 dan di cabang juga berubah jadi 16.000. Nah, kemudian AR ini tetap sesuai dengan yang di trial balance. Kemudian yang inventory ini berubah, yang di pusat jadi 40.000, di cabang 18.000. Kemudian investment in Vida Branch itu nilainya 35.000, dan di sini muncul allowance di kredit sebesar 22.200 dan equipment ini tetap. Kemudian untuk liability ini tetap di kedua kantor gitu. Dan ketika dijumlahkan antara balance sheet dengan statement of proprietorship itu jumlahnya balance 0 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah eliminasi. Nah, eliminasinya itu ada 3 jenis eliminasi. Yang pertama, eliminasi terkait dengan penghilangan allowance for overvaluation. Jadi kan allowance ini tuh dia itu akun resiprokal yang seharusnya tidak ada gitu. Tapi karena di sini ada markup, jadi dia muncul. Nah, ini harus dihilangkan. Dan efeknya itu ke COGS dan inventory. Karena COGS inventory-nya dan inventory-nya itu kan bukan nilai sebenarnya. Nilainya itu nilai markup gitu. Sudah ada markup-nya. Jadi kita harus hilangkan markup-nya gitu supaya kita bisa lihat keuntungan yang sebenarnya gitu. Jadi di sini kita eliminasi allowance-nya sebesar 22.200, jadi nilai akhirnya 0. Kemudian inventory-nya itu juga kita hilangkan markup-nya. Ya, markup-nya itu sebesar 3.600. COGS juga kita hilangkan markup-nya sebesar 18.600. Kemudian yang kedua itu eliminasi terkait dengan realisasi markup tadi. Jadi markup-nya itu ternyata sudah direalisasi karena sudah terjual tadi, yaitu sebesar COGS ini 93.000, dicari markup-nya dan ketemu 18.600. Ya, ini realisasi dari gross profit-nya gitu. Jadi kita mengkredit net income gitu. Jadi menambah net income karena ternyata sudah terrealisasi dan sudah untung berarti kan. Jadi 18.600 ditambahkan, kemudian di statement of proprietors capital juga ditambahkan. Nah, yang ketiga itu terkait dengan eliminasi akun resiprokal, yaitu akun home office dan investment in branch. Nah, kedua akun ini mempunyai nilai yang sama, seharusnya memang nilainya sama gitu. Jadi ketika dieliminasi juga nilainya sama, investment dikurangi 35.000 dan home office dikurangi 35.000 gitu.
Nah, kemudian masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu terkait adjusting dan closing entries di home office. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama itu menyesuaikan income yang didapat dari home office branch. Jadi branch itu sebelumnya sudah menutup home office pada income summary sebesar 19.000 untung. Nah, jadi kita di home office itu mencatat sebagai income from branch gitu. Kemudian akun tandingannya adalah investment in branch sebesar 19.000. Nah, kemudian yang kedua itu menyesuaikan terkait dengan realisasi markup atau realisasi profit gitu. Jadi di sini jurnalnya allowance for overvaluation of inventory pada realized gross profit. Nah, nilainya itu sebesar 18.600 didapatnya dari saldo allowance yang sebelumnya itu 22.200, kemudian dikurangi dengan markup ending inventory yaitu sebesar 3.600 didapat 18.600 atau sama dengan markup COGS gitu. Kemudian yang selanjutnya itu menutup akun-akun periodik mulai dari income from Vida branch kita jadikan di debit, kemudian realized gross profit didebitkan, sales di debit, kemudian COGS di kredit, dan operating expense di kredit. Dan nilai-nilai ini didapat dari trial balance untuk home office gitu. Nah, kemudian dapatlah income summary-nya 86.600. Kemudian income summary ini ditutup ke akun capital sebesar, jadi jurnalnya income summary pada Arnold Nance Capital sebesar 86.600 dan yang terakhir itu menutup akun drawing pada capital. Jadi jurnalnya capital pada drawing sebesar 5.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nifa. Selanjutnya Pak, izin bertanya Pak, ini untuk sesi selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Bapak atau ada sesi pembahasan soal exercise Pak, karena kemarin belum selesai. Oh, kayaknya Bapak lagi rapat teman-teman. Selanjutnya kita coba bahas soal exercise saja kali ya. Karena kemarin ada soal exercise 4.6 sama 4.7 yang belum dibahas. Silakan mungkin Arum, Dita, Ivan, Khairul, Sasti, Rifda kalau ada yang mau presentasi. Winona, sudah ini? Sudah semua presentasi? Masih ada lagi yang presentasi? Kalau untuk problemnya sudah selesai Pak. Cuman kalau sesi selanjutnya apa mau kita coba bahas exercise 4.6 dan 4.7 Pak, karena kemarin belum selesai dibahas. Ya, boleh. Tapi mungkin ini dulu, saya gantian dulu. Saya mau ini ya, mau ngajar dulu biar ini sebentar. Saya mau share screen dulu. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Saya mohon izin ini ada
Jadi saya agak maju dikit, rencananya nanti habis ini kan saya bahas dikit nih, konsinyasi nggak banyak materinya, saya bahas konsinyasi dulu. Lalu nanti kita lanjutkan lagi ya latihan exercise tadi sampai jadwal perkuliahan selesai. Kemudian kalau habis bahannya nggak ada lagi yang termasuk yang itu ya bahan tambahan dari buku bahasa Indonesia. Kalau ada yang kalian mau mengerjakan mau presentasi silakan. Nanti selesai ini artinya selama sampai pertemuan minggu berikutnya kalian pelajari soal-soal tentang konsinyasi. Nah, saya nanti minta kalian presentasi dulu sama ya nanti yang biasalah yang saya minta untuk presentasi duluan tadi yang harus saya ingin pastikan nilai kalian nanti bagus, baru yang lainnya. Kemudian saya akan mengajarkan tentang ini pembubaran partnership. Tolong kalian baca. Saya akan siapkan juga videonya nanti untuk kalian tonton juga. Jadi kita bisa hemat 1 minggu pertemuan. Nah nanti saya ingin kalau sempat ya bisa kuis gitu. Terus kita bahas kuisnya supaya kalian tahu bagaimana cara mengerjakan dan sebagainya. Ya, kita agak enteng nih materinya, jadi kita bisa punya waktu leluasa untuk kalian banyak latihan. Karena seperti yang saya katakan, intinya kalian banyak latihan. Ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang konsinyasi. Ya, konsinyasi itu suatu ini teknik dalam menjual yang dari zaman saya masih kecil itu sudah ada gitu ya. Contohnya kalau kalian tahu warung yang jualan kerupuk, biasanya kerupuk itu sama kalengnya itu pemiliknya yang jadi apa itu distributornya ya, orang yang datangnya pakai kaleng besar itu. Nah biasanya datang ke warung-warung, kemudian mereka menentukan misalnya oh per kalengnya itu ada 100 kerupuk gitu. Nah itu dititipkan. Nanti seminggu lagi mereka datang, mereka hitung berapa sisa kerupuknya. Oh berarti terjual sekian gitu. Nanti berapa yang terjual itu dibayarkan oleh pemilik warung kepada yang ini distributor kerupuk ini. Saya juga ingat dulu zaman kulkas masih sedikit ya, masih susah dulu. Kalian sih nggak ngerasakan. Jadi zaman saya dulu ada yang namanya es lilin ya, yang dari plastik yang bentuknya kayak lilin gitu. Nah, itu yang buat biasanya orang-orang yang punya kulkas gitu. Nah, nanti kalau dia buat terus dia jualnya apa di warung-warung tadi. Nah, itu namanya konsinyasi. Jadi konsinyasi itu ada yang namanya consignor, orang yang punya barang tapi dia ingin orang lain yang jual karena bisa jadi dia memang nggak punya kemampuan menjual ya, dia serahkan sama orang lain gitu, atau dia ingin melayani area yang lebih luas jadi dia nggak mungkin kan datang ke semuanya, dia titip aja. Nah barangnya dititipkan ke yang namanya consignee ya. Consignee ini dia akan menerima barang kemudian menjual, nanti ketika konsainernya datang setiap minggu baru hitung-hitungan berapa yang terjual. Nah, baru dia bayar kepada konsainer sebesar barang yang terjual tadi. Kalau masih ada sisa gimana? Bisa jadi yang masih sisa diambil sama konsainernya, diganti yang baru. Tapi kalau barangnya tahan lama, biasanya tinggal ditambah lagi saja barangnya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat bisnis di mana kayak Indomaret dan sebagainya, sebagian barang Indomaret itu nggak dibeli sama ini pemilik Indomaret, itu sebagian barang titipan. Yang pasti yang contoh barang titipan itu yang roti-roti itu pasti barang titipan. Ya. Jadi barang-barang yang sifatnya gampang apa ya, perishable kalau bahasa Inggrisnya, gampang busuk, gampang rusak itu biasanya orang nggak mau jualan kecuali sistemnya konsinyasi atau dititipkan. Nah di sini berarti pemilik barangnya adalah konsainer. Barang nggak boleh diakui oleh konsignee. Itu kunci utamanya. Dan hubungannya antara konsainer sama konsignee seperti atasan sama bawahan. Di mana konsainer yang memerintahkan untuk menjual, konsignee yang menjual nanti melaporkan hasilnya. Tentu saja dalam proses tadi pasti ada keuntungan dari konsignee ya. Biasanya kita sebut komisi. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses perhitungannya.
Jadi ini jauh lebih sederhana daripada branch sama home office tadi. Ada beberapa keuntungan teori ya, kalian baca sendirilah, harus kalian hafalkan karena bisa aja keluar di pertanyaan multiple choice. Apa keuntungannya bagi konsainer, lalu apa keuntungannya bagi konsaini gitu kan. Saya nggak perlu menjelaskan, ini relatif mudah. Lalu dalam operasinya bagaimana ya, biasanya akan ada kesepakatan, ada kontrak tertulis, nggak selalu ya. Tapi di situ akan ketahuan berapa komisinya, bagaimana barang itu ditangani, bagaimana pengembalian barangnya, penyelesaian pembayarannya, dan sebagainya. Ada hak-hak konsaini, biasanya apa saja ya. Biasanya konsaini nggak akan menanggung biaya-biaya. Kalau ada pengeluaran-pengeluaran, ada macam-macam itu nanti akan minta ke konsainer atau dikurangkan dari uang yang akan diserahkan kepada konsainer. Kemudian konsaini juga bisa bertanggung jawab atas jaminan. Jadi bisa memberikan jaminan kepada pelanggan, tapi nanti yang akan memenuhi adalah konsainernya. Kewajiban tentu saja konsaini harus menjaga barang tadi, menjual pada harga yang ditetapkan, dan menyimpan di tempat khusus. Ya. Kalau tidak bisa dipisah secara khusus, dikasih tanda khusus, gitu, supaya kita bisa tahu mana yang barang titipan, mana yang bukan. Kemudian ada laporan berkala. Nah, proses akuntansinya ada dua situasi. Situasi pertama, ketika barang yang dititipkan terjual semua, itu kita sebut konsinyasi selesai. Yang kedua nanti ketika di akhir periode masih ada sisa barangnya. Nah, itu bagaimana memperhitungkan sisa barangnya. Itu ada dua ini. Nah, kemudian bagaimana nanti akuntansinya? Tergantung, ada dua cara juga. Cara pertama, yang namanya barang konsinyasi itu semua transaksinya dicatat terpisah. Itu cara pertama. Cara kedua, transaksi konsinyasi tidak dipisah dengan transaksi penjualan lainnya. Jadi kalau misalnya saya punya warung gitu, ini saya jual barang yang saya beli, kemudian ada barang konsinyasi, saya gabung aja seolah-olah seperti barang saya gitu. Jadi ada dua cara nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau konsinyasi tadi dipisah. Nah, kalau konsinyasi dipisah, maka pada konsaini itu akan ada yang namanya consignment in. Ya, dia menerima, dia memasukkan segala sesuatu terkait di konsinyasi ini dalam satu akun. Kalau dia menerima penitipan dari beberapa orang, maka consignment in-nya ditandai ya, consignment in dari A, consignment in dari B, consignment in dari C gitu. Nah, di sini yang dilakukan adalah kalau ada pengeluaran tadi, ya si konsaini mengeluarkan uang, karena itu nanti menjadi beban dari konsainer, maka akan didebet ke consignment in. Kalau ada penjualan, maka penjualannya, ya sale-nya itu tidak dicatat sebagai sales, tapi dicatat sebagai credit consignment in. Nah, nanti kalau dia dapat komisi, ya dihitung kan, komisinya dihitung gitu, maka consignment in di debit, kreditkan ke pendapatan komisi, ya commission income atau commission fee. Nah, nanti kalau sudah dihitung, berapa sisanya uang yang menjadi haknya konsainer, maka ketika uang tadi dibayarkan, maka di credit cash debitkan ke consignment in. Nah, nanti consignment in-nya kreditnya karena penjualan, debitnya karena beban, karena komisi, sama karena sisa uang. Nah, harusnya saldonya 0. Ya. Di consignor sebaliknya akan ada consignment out. Ya, ini juga kalau dia nitip ke banyak orang, maka ada consignment out A, B, C, D. Nah, consignment out itu akan didebitkan ke semua biaya yang dikeluarkan oleh consignor. Jadi begitu consignor mengeluarkan biaya, dia masukkan ke consignment out. Ya. Kemudian ketika ada laporan, ya, ada laporan bahwa barang sudah dijual, maka dia akan mencatat itu, mengkreditkan ke consignment out juga. Ya. Kemudian selisihnya nanti ada yang namanya komisi, ya, itu akan dia catatkan sebagai beban. Ya, sisanya akan dicatat sebagai, kalau ada sisa, itu consignment income. Nah, sisanya bisa untung, bisa rugi. Ya. Kalau untung, consignment out-nya dikeluarkan, didebitkan
Kalau rugi dikreditkan. Nanti kreditnya consignment income. Jadi polanya hampir sama di antara mirip lah kedua-duanya ini ya. Nggak beda jauh. Nah, sekarang kita lihat satu-satu jurnalnya. Yang pertama di sisi di tengah itu consignee, di sebelah kanan itu consignor. Ketika Konita mengirimkan barang ke pihak luar, ke Toko Rizal sebagai barang konsinyasi, maka Toko Rizal karena barang itu bukan miliknya dia akan mencatat catatan memorandum saja. Ya, bukan jurnal, ditulis saja di catatannya. Terima 10 barang, harganya $85, komisinya 20%. Ya, beban pengangkutan nanti dapat ditagihkan. Lalu konsignor mengirim barang tadi keluar. Kita tahu di situ harga pokoknya, cost of goods sold-nya 50. Maka dikredit merchandise shipment ya, dikredit, atau inventory dikredit, debitkan consignment out. Kalau merchandise shipment berarti ini pakai metode periodik. Kalau perpetual, kreditnya inventory. Ya, tuh satu. Jadi cost-nya dicatat. Lalu dalam pengiriman tadi, consignor mengeluarkan $60 total biaya. Awalnya dia catat semua biaya pengiriman, dia catat sebagai freight out untuk semua barang, freight out pada cash misalnya. Oh, ternyata $60 itu untuk barang konsinyasi, keluarkan dari freight out. Freight out-nya dikredit, debitkan consignment out. Jadi kreditnya bisa juga cash ya, tapi di sini asumsinya semua pengeluaran dicatat sebagai freight out dulu, ongkos angkut keluar. Kemudian pada tanggal 20 Juli, dari tanggal 6 ke 20 Juli itu ada pengeluaran-pengeluaran oleh consignee yang nanti akan dimintakan penggantian $25. Maka si consignee akan mencatat pengeluaran cash, debit consignment in $25. Oke. Kemudian kita ketahui barang semuanya terjual, harganya $85, sehingga si consignee mendapatkan cash atau piutang 850. Ya. Tergantung nanti ini dia cash atau itu, kemudian kreditnya consignment in. Ya, ini agak salah, harusnya cash atau receivable terus consignment in, yang di bawah nggak perlu ini. Atau ini cash ini terus AR gitu ya. Jadi ini kebetulan jurnal, cuman ini 850-nya hilang satu ini. Nah, akibat penjualan tadi, maka si consignee bisa mengakui commission income. Caranya gimana? Hitung 20% ke 850, 170. Catat sebagai commission income, debitkan consignment in. Nah, berarti di sini saldo consignment in tinggal 655. Dari mana? Kredit 850, debit 170, debit 25. Sisanya 655. Sisa 655 inilah yang dibayarkan kepada consignor. Sehingga dikreditkan cash, debitkan consignment in. Consignment in saldonya jadi 0. Lalu si consignor menerima cash 655. Lalu mencatat semua biaya tadi. Kan baru tahu dia, oh ada komisi, ada ini pengeluaran lain-lain. Catat 195 ya. Kemudian kreditkan ke consignment out 850 dari hasil penjualan ini. Nah, saldonya berapa? Saldonya 850 dikurangi 500 yang di atas, cost of goods sold dikurangi 60 ya. Dikurangi 60, kemudian dikurangi 170 sama 25. Sisanya tinggal 95. Nah, 95 inilah dicatat sebagai consignment income. Debitkan ke consignment out. Dengan cara ini, consignment out saldonya akan 0. Ada pertanyaan? Ya, jadi relatif lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalian nanti harus latihan dulu biar tahu caranya. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan akun consignment? Ya, dia catat penjualan biasa saja. Nah, di sini ketika dicatat penjualan biasa saja, karena tidak pakai akun consignment, tidak ada catatan apapun ketika barang dikirim dari PT Konita ke Toko Rizal.
Karena semuanya nanti dicatat sebagai sales sama cost of sales di sini. Jadi nggak dicatat, dia akan dicatat nanti sebagai penjualan dan harga pokok penjualan. Pengiriman barang juga dicatat ke freight out, ya. Jadi nggak usah karena nggak ada consignment outnya, jadi nggak perlu. Nah, ketika ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka oleh consignee ini seolah-olah dia akan menagihkan ke PT Konita. Jadi ini sebenarnya account receivable ya. Tapi tulis saja PT Konita cash gitu. Nah, ketika dijual ini akan dicatat sebagai sales oleh PT itu, oleh consignee dicatat sebagai sales, diterima cash misalnya, lalu dikurangi dengan 20% komisi, diperoleh 680, itu dicatat sebagai cost of sales atau purchases yang nanti diserahkan ke PT Konita. Jadi ini seolah-olah seperti utang. Ini piutang, ini utang. Komisi nggak dicatat karena sudah langsung di sini 850 sales dikurangi cost of goods sold 170 itu komisi. Jadi komisinya dicatat sebagai gross profit di sini oleh consignee ya. Nah, oleh consignee nanti 655 dikirimkan kan karena 850 dikurangi 170 komisi dikurangi 25 655. Ini didebitkan ke PT Konita sehingga saldo PT Konita debit dan kreditnya 0, terima cash. Ya, ini bayar cash, maaf. Cash-nya diterima 655 ya. Catat pengiriman tambahan 25 tadi. Kemudian catat commission expense 170. Catat sales 850. 500-nya di mana? 500-nya maaf. Karena ini pakai periodik, 500-nya nanti jadi cost of goods sold pada saat itu membuat ayat jurnal penyesuaian. Ketika membuat ini ya, menghitung cost of goods sold. Kan periodik itu cost of goods sold dihitung di akhir periode kan. Ya, menghilangkan saldo inventory awal, memunculkan saldo inventory akhir. Masih ingat kan adjustment-nya? Jadi di situ ya. Nah, jadi yang 500 nggak di sini, tapi dia langsung masuk ke pembukuan normal, seolah-olah perhitungan cost of goods sold. Sales-nya dicatat di sini. Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, sekarang bagaimana kalau tidak semuanya terjual? Ya, ini contohnya. Yang ini masih sama ya, jurnal ini saya nggak ulang. Ini juga masih sama, nggak saya ulang. Lagi ini juga sama. Nah, sekarang di sini. Ternyata dari 10 yang terjual 6. Jadi 6 kali 85, 510. Catat cash pada consignment in 510. Oke. Lalu diakui komisi dari 510, 102. Ya. Consignment in di debit, kreditkan ke commission income. Ya. Nah, kemudian ketika diserahkan, catat consignment in 383, kreditkan cash. Ya. Nah, ini 510 dikurangi 102 dikurangi 25, 383. Di sini akan ada saldo di sini tidak ada saldo ya karena consignment out-nya hanya 510 ya. Tapi di sini ada sisa barang ya, ada sisa barang nanti. Nah, dari sisi consignor dia akan menerima cash 383 lalu akan mencatat itu consignment out 102 tambah 25 127 kemudian dikreditkan 510 consignment out. Lalu sisanya ya. Nah, di sini sisanya berapa? Sisanya nggak sama, sisanya beda. Kenapa? Karena ada sebagian yang akan tetap sebagai consignment out nanti. Karena ini ada 500 kan consignment out sini. Ada 560 consignment out di sini. Ya. Nah, caranya gimana? 510 penjualan dikurangi 300. Jadi dari 500 di atas hanya 300 yang dibebankan. Karena yang terjual hanya 6 dari 10.
Jadi 300. Komisinya 102, masukkan sini. 15 itu juga 6/10 dari 25. Jadi jangan semua. 6/10 dari 25. Lalu terakhir 6/10 dari 60. 36. Ya, 36. Sehingga 57. Nah, nanti sisanya itu saldo persediaannya. Berapa saldo persediaannya? 200. 200 dari sini, ingat 4/10 200, ditambah 4/10 dari sini, 224, ditambah 4/10 dari 25. Ya, tambah 10, 234. Saldo consignment out-nya. Nah, saldo consignment out-nya itu 234 itu adalah inventory-nya. Ya. Jadi inventory yang tidak terjual itu dicatat sebagai consignment out. 4/10 dari cost of goods sold sama biaya pengiriman. Oke, clear? Atau ini nggak apa-apa, telan aja dulu kalau nggak jelas. Nanti kan bisa latihan kalian. Nah, bagaimana kalau tidak dicatat terpisah? Nah, ini sama ya, saya nggak ulang. Sales-nya sekarang jadi 510, bukan 850. Sehingga purchases-nya 80%, jadi 408. 510 kali 20% dikurangi ke 550. Komisi sudah dicatat di atas 102, jadi nggak perlu dicatat lagi. Kemudian yang diserahkan cash 383 sama ya, 383. Silakan saja di situ. Oke. Nah, di sini berarti harus dimunculkan yang namanya barang dalam konsinyasi. Sebelum ke sana, kita selesaikan dulu. Dia akan menerima cash 383. Kemudian freight-nya dari yang terjual tadi yang 25 itu 6/10, berarti 15 dari 25. Commission expense sama 102. Ya. Lalu dari sini yang 10 kemana? Karena 10 ini terkait dengan barang yang belum dijual, maka munculkan debit merchandise on consignment, barang konsinyasi 10. Sehingga sales-nya bisa kita kredit 510. Sama dengan sales yang dicatat di ini konsignee. Lalu kita munculkan barang tadi, barang dalam konsinyasi dalam ini ya, dalam apa closing atau dalam adjustment. Catat berapa? Oh, barang konsinyasinya 234. Yang 10 sudah di sini. Berarti ini 224. Dari mana? Dari income summary ya, 200 tadi yang belum terjual sama freight out ini dari 60. 4/6 kali 60 sama dengan 24. Nah, itu jurnal untuk keduanya ya. Ini nih, apa bagaimana menentukan berapa yang masuk ke cost of sales, berapa yang masuk ke biaya ya, berapa yang masih ke persediaan. Ini cara ngitungnya di sini. Nanti kalau itunya bagaimana tadi ya. Ini kalau tadi yang pakai consignment out ada saldonya 234. Nah, saldo 234 ini adalah kalau kita menggunakan pendekatan yang dicatat terpisah. Persediaannya muncul sebagai consignment out 234. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Nanti kalian pelajari. Terus yang berikutnya silakan Winona lanjutkan ke soal-soal berikutnya, termasuk soal exercise maupun soal dalam buku yang bahasa Indonesia. Saya persilakan untuk kalian bisa mengumpulkan nilai aktivitas. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman yang mungkin ingin mempresentasikan exercise minggu yang belum dipresentasikan, exercise 46 dan 47, silakan mungkin Arum, Dita, Ivan, Khairul, Sasti, atau Rifda kalau mau presentasi. Winona. Ya, silakan Rifda. Exercise 46 ya? Ya, boleh.
Apakah sudah terlihat? Ya, udah. Ya, selanjutnya izin di sini saya akan mempresentasikan lanjutan exercise, yaitu exercise 46. Di sini di soal diketahui terdapat journal entries yang dicatat oleh home office, di mana pada 6 Agustus yaitu mencatat mengenai payment dari akun payable dari branch, kemudian pada 14 Agustus itu mencatat pelunasan atas trade account receivable, kemudian pada 22 Agustus itu terdapat pencatatan terkait akuisisi of equipment forecast. Kemudian pada soal ini instruksinya yaitu disuruh membuat journal entry pada Lido branch. Di sini pada 6 Agustus terkait pencatatan atas payment akun payable kepada home office, jurnal yang dibuat yaitu trade akun payable pada home office senilai 10.000, yaitu sama seperti soal tadi. Kemudian 14 Agustus pencatatan atas trade akun receivable pada home office, jurnal yang dibuat yaitu home office pada trade account receivable sebesar 6.000. Kemudian pada 22 Agustus yaitu pencatatan atas akuisisi equipment forecast pada home office, yaitu jurnal yang dibuat home office pada cash senilai 20.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan. Iya, terima kasih Rifda. Silahkan selanjutnya untuk Dita. Ya, izin presentasi. Baik, saya akan coba presentasi untuk exercise 4.7. Jadi, ini ada beberapa journal entries untuk accounting records of both the home office and the Exeter branch of Wardell. Jadi yang pertama, kantor pusat mentransfer cash sebesar $5.000 dan merchandise dengan biaya kantor pusat sebesar $10 kepada branch. Keduanya home office dan branch ini menggunakan sistem perpetual inventory untuk pencatatannya. Jadi, jurnal yang dibuat oleh kantor pusat pertama adalah mengakui investment in branch, kemudian mengkredit kas. Kemudian kantor cabang menerima kas tersebut dan mengkredit atau menambah ekuitas dari home office sebesar $5.000. Kemudian untuk pengiriman inventory, kantor pusat menambah investment in branch pada inventory sebesar $10 dan kantor cabang mencatat penerimaan inventory pada home office sebesar $10. Kemudian yang B, kantor pusat mengalokasikan biaya operasi senilai $1.500 kepada branch. Kantor pusat mencatat investment in Exeter branch pada operating expense dan kantor cabang mencatat operating expense pada home office. Kemudian yang C, cabang memberitahu kantor pusat bahwa mereka telah menerima pelunasan wesel bayar atas nama kantor. Hilang suaranya. Gimana, Pak?
Suara kamu hilang. Ayo, jelaskan tadi. Oh ya. Nah, dari soalnya Pak. Udah terus saja. Tadi kalau suara kamu tiba-tiba hilang, nggak kedengeran. Jadi di sini, kantor cabang itu menerima penerimaan pembayaran notes receivable. Jadi kantor cabang itu menerima cash, kemudian diakui sebagai penambah ekuitas home office sebesar $416. Kemudian dari sisi kantor pusat mencatat branch atau investment in branch pada notes receivable dan interest revenue. Nah, nilai pokok whistle bayar tersebut adalah $400.000. Kemudian ada interest revenue sebesar $16. Nah, kemudian yang D, cabang melakukan penjualan sebesar $12.500 dengan syarat 2/10 N/30 dan mengeluarkan biaya operasi sebesar $2.500 dengan cost of goods sold $8.000 dan operating expense-nya $8.000 dibayar dengan cash. Dari sisi kantor pusat tidak melakukan pencatatan, namun dari sisi cabang dia mengakui penjualan yaitu account receivable pada sales senilai $12.500, kemudian mencatat biaya pokoknya cost of goods sold pada inventory sebesar $8.000 dan membayar operating expense pada cash $2.500. Kemudian yang E, cabang memiliki laba bersih senilai $500, ikhtisar laba rugi debit dalam catatan akuntansi cabang. Nah, di sini kantor cabang mencatat income summary pada home office yaitu dengan memunculkan akun ekuitas sebesar $500 dan di sisi kantor pusat dia menambah investment in branch dan mengakui income from branch sebesar $500. Terima kasih. Oke, silakan lanjut. Ya, selanjutnya silakan untuk Ivan. Oke, baiknya selanjutnya saya akan jelaskan exercise 4.8. Di sini soalnya tertulis Leland Company memiliki bajakan akuntansi terhadap plan aset dalam branch-nya dalam akun produk pada home office. Nah, di sini tertera jurnal yang dibuat oleh akuntan dari cabang Davis atau Davis Branch, yaitu pada tahun 2005 dia menyiapkan sebuah jurnal pembelian equipment dan kita disuruh untuk menyiapkan jurnal koreksi untuk Davis Branch dan home office pada 31 Desember. Nah, jurnal koreksi yang harus dibuat adalah yaitu pada home office. Kan di sini kita Davis Branch itu membeli equipment. Nah, di sini untuk mencatat equipment yang diperoleh oleh Davis Branch terkait depresiasi, yaitu home office mencatat equipment sebesar $20.000, yaitu dan depreciation expense-nya sebesar $750 dan di kreditnya accumulated depreciation of equipment sebesar $750. Lalu di Davis Branch-nya dia mencatat home office pada equipment sebesar $20.000 dan catat depresi expense-nya sebesar $750 dan accumulated depreciation equipment-nya sebesar $750. Udah segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivan. Untuk selanjutnya, mungkin Arum atau Khairul ada yang mau presentasi? Silakan. Aku silakan Sasti. izin share screen, Kak.
Untuk yang selanjutnya ada soal exercise 4.8. Jadi di sini diminta untuk memperbaiki jurnal pembelian equipment dan depresiasinya. Yang pertama, selanjutnya ada soal exercise 4.9, yaitu untuk ditanyakan working paper for the home office untuk menganalisis flow of merchandise to 90 brands during Januari 2005. Jadi diketahui beginning inventories-nya itu ada 120.000, sebesar bill price-nya yaitu 120.000, dan untuk mencari cost-nya itu berasal dari 120.000 dibagi 125%. 25% itu berasal dari markup-nya itu. Tadi di sini dijelaskan. Besar 25%. Selanjutnya markup-nya itu didapat sebesar 24.000 berasal dari 120.000 dikurang 96.000. Kemudian ditambah dengan shipment dari home office, yakni sebesar 500.000 pada bill price-nya. Dan seperti yang sama seperti yang sebelumnya, untuk mencari cost itu dibagi dengan 125%, didapat 400.000 dan didapat markup-nya itu sebesar 100.000 dari 500 dikurang 400. Lalu didapat goods available for sale itu sebesar 124.000 untuk markup-nya. Lalu dikurangi dengan ending inventories-nya itu di sini diketahui ending inventories-nya itu sebesar 100.000 pada bill price-nya. Lalu untuk mencari cost-nya itu dibagi dengan 125%, didapat 80.000. Lalu didapat hasil markup-nya sebesar 20.000. Maka cost of goods sold-nya itu pada cost sebesar 416.000 dan pada bill price sebesar 520.000. Lalu markup yang didapat untuk cost of goods sold yakni sebesar 104.000. Sekian. Iya, terima kasih Sasti. Selanjutnya untuk Khairul atau Aru, ada yang mau melanjutkan presentasi? Belum ada ini yang mau presentasi. Mohon izin agak loncat, nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Presentasi aja. Exercise 4.12. Ya, ya nggak apa-apa. Nggak harus urut, nggak apa-apa. Pokoknya siapa yang mau presentasi duluan, silakan. Yang belum dipresentasikan nanti siapa. Kalau nggak minggu ini, nanti minggu depan. Kita cukup longgar jadwalnya. Oke, baik. Mohon izin untuk presentasi nomor 4.12. Jadi di sini ada Tillman Tekstil yang pada tanggal 1 Maret itu memiliki branch namanya Toledo ya, mengirimkan trade balance $32.000 dengan markup 40%. Kemudian branch menyiapkan income statement yang menunjukkan ada net loss sebesar 11.500 dan ending inventory-nya sebesar 25.000. Diperintahkan A membuat working paper, kemudian yang kedua membuatkan journal entries. Mohon izin untuk share jawaban. Jadi di sini 4.12, yang pertama diketahui tadi ada markup sebesar 40%. Nah, kemudian di sini kita menghitung dulu dari bill price-nya tadi kan 32.000 begitu ya. Kemudian dibagi dengan 40%, ketemu hasil 80.000. Maka cost-nya sama dengan bill price atau tagihannya dikurang dengan markup. Maka ketemulah 80.000 dikurang dengan 32.000. Hasilnya $48.000 untuk cost inventory-nya. Kemudian yang kedua dicari bill price-nya. Bill price-nya tadi cost dibagi dengan 60%. Jadi cost-nya ada 36.000 dibagikan dengan 60%, ketemulah
tiket teman bikin 60%, 60.000. Pak, terima kasih. Oke, siapa lagi? Saya Pak, 411. Yuk. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kita baca soal dulu. Jadi exercise 411 itu minta journal entries pada 31 Mei. Terus jurnal itu yang pertama investment in branch pada income from branch 80.000 asalnya dari trap company reported net income of 80.000. Terus yang kedua allowance for over value pada realized gross profit 200.000 dari soal balance of the home office allowance for overvaluation of inventories was 200.000 kredit. Terus buat journal entries-nya, closing journal entries-nya, income from branch pada income summary 80.000. Terus yang kedua realized gross profit pada income summary 200.000. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi? Masih ada? Harusnya kalian udah mengerjakan semua exercise problem tuh, jadi yang presentasi bisa banyak. Silakan mungkin teman-teman yang lain, jika ada yang mau presentasi, dipersilakan. Kayaknya belum ada ya, Winona ya? Iya Pak, sepertinya belum ada. Pak, Oke, saya ya boleh udah, izin... kita break, ya. Saya boleh Apa? izin bertanya Pak? Boleh, silakan. Ini Pak, tadi kan dijelaskan kalau misalnya konsinyasi ini ada keuntungan, ada kerugian ya Pak ya dari konsinyasi itu sendiri. Kalau untuk kerugiannya itu biasanya terjadinya karena apa ya Pak? Apakah karena penjualan dari barang konsinyasinya ini tertutup oleh expense-nya yang lebih banyak atau bagaimana ya Pak? Ya biasanya kan gini, ternyata awalnya misalnya harganya 85 gitu ya, nggak taunya karena ada kerusakan atau apa cuma 45 kan, jadi rugi kan, karena dia tadi kan kosnya 500 ongkos barangnya, terus ada biaya angkut 65 ya, terus tambah lagi komisi tetap harus dipotong kan dari harga 45 tadi, jadi dia semakin rugi gitu ya. Ya baik Pak, bisa dipahami, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau misal konsignee itu ngasih markup ke barang titipan yang dijual gitu, bisa nggak ya Boleh, Pak? nggak boleh. Markupnya ditentukan oleh konsainer, jadi beda. Nggak boleh. Berarti cuman dari komisi. Iya. Pak. Iya, dari komisi. Jadi harga ditetapkan oleh konsainer, komisi juga. Jadi itu konsinyasi kayak gitu. Oke, siapa lagi? Nah, ini satu hal ya yang perlu kalian ingat, materi semester ini relatif mudah, tapi jadi saya harapkan kalian, tapi gini kan, dosen-dosen kalian kan suka sekali soalnya susah itu, jadi kalian harus latih semua yang materi yang bisa dilatih, termasuk soal-soal tahun lalu dan sebagainya kalian kerjakan. Tingkat kesulitannya kan lebih berat gitu ya, harus kalian siapkan ini. Nah kalau nggak ada, kita kan sampai jam ini ya 16.30 ya. Sekarang kan baru jam 15.30. Nah saya minta kalian kerjakan soal-soal yang lain. Nanti 30 menit lagi kita ketemu di Zoom ini untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi saya persilahkan. Ya, sekarang kerjakan dulu. Silakan Winona, kamu bagi yang ini mengerjakan nomor berapa supaya yang presentasi bisa beda-beda gitu. Ya, silakan aja kalian bahas, kalian diskusikan. Saya off kamera dulu. Baik Pak.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal workbook soal 1 ya. Nah, untuk soalnya ini pada tanggal 1 September 2018 Pasar Pendidikan Cabang di Bandung dan transaksi untuk 1 September itu kantor pusat mengirim 10 juta ke cabang ke dalam rekening bank atas nama cabang. Nah, berarti jurnalnya itu di pembukuan home office pada tanggal 1 September investment in branch di debit, lalu cash di kredit sebesar 10 juta. Dan jurnal di pembukuan branch-nya cash di debit dan home office di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, untuk 5 September ini transaksinya itu kantor pusat mengirimkan barang dagang seharga 60 juta ke cabang. Ditagih dengan markup 20% dari harga pokok. Nah, di sini asumsinya menggunakan periodik ya, inventory-nya. Jadi jurnalnya itu di pembukuan home office-nya investment in branch di debit 72 juta, lalu shipment to branch dan shipment to branch 60 juta di kredit, dan allowance for overvaluation of inventory branch sebesar 12 juta yang didapat dari 60 juta dikali markup-nya tadi yang 20%. Nah, lalu untuk pembukuan di branch-nya shipment to branch di debit, lalu home office di kredit sebesar 72 juta. Dan pada tanggal 8 September transaksinya itu cabang membeli tunai peralatan kantor seharga 3 juta untuk dimasukkan ke dalam catatan akuntansi kantor pusat, baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem pencatatan terpusat untuk aset tetapnya, sehingga pada pembukuan home office itu pada tanggal 8 September equipment branch pada investment in branch sebesar peralatannya itu 3 juta, lalu pada pembukuan branch-nya home office pada cash ini 3 juta, maaf kurang 0,3. Ya, sekian, terima kasih. Oke, silakan yang berikutnya. Izin share screen, Pak. Ya, saya selanjutnya akan membahas soal 2. Jadi soal 2 ini transaksinya adalah pada tanggal 1 April 2010 kantor pusat mengirimkan cash ke kantor cabang sebesar 50 juta. Maka dicatat oleh kantor pusat yaitu investment in branch pada cash sebesar 50 juta dan kantor cabang menerimanya pada tanggal 3 April sehingga dicatat oleh kantor cabang sebagai cash pada home office sebesar 50 juta. Kemudian transaksi yang kedua adalah pada tanggal 4 April kantor pusat mengirimkan inventory kepada kantor cabang dengan nilai barang dagangan 95 juta, namun dengan tagihan 125 juta. Sehingga kantor pusat mencatat investment in brand sebesar 125 juta, pada shipment to brand sebesar 95 juta, dan ada allowance for overvaluation atas inventory-nya itu 30 juta. Kemudian di kantor cabang diterima pada tanggal 8 April dan dicatat sebagai shipment from home office sebesar 125 juta pada home office sebesar 125 juta. Dan yang transaksi terakhir adalah pada tanggal 10 April cabang membeli equipment, namun untuk pencatatan equipment cabang dilakukan oleh kantor pusat, sehingga kantor pusat mencatat equipment branch pada investment in branch sebesar 34.200 dan cabang mencatatnya sebagai home office pada cash sebesar 34.200. Sekian, Pak. Oke, makasih. Silakan, masih lagi. Izin share screen, Pak. Yuk.
Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu transaksi resiprokal antara kantor pusat dan cabang. Jadi soalnya itu kita disuruh bikin jurnal. Yang pertama, kantor pusat mentransfer tunai 5 juta, dagang 10 juta dengan biaya 500.000. Nah, pada home investing branch pada cash sebesar 5 juta, lalu nerima cash office 5 juta. Lalu 1 juta. Lalu 5 typo, lalu fees-nya jadi 1.500.000. Selanjutnya, yang kedua yaitu terpusat mengalokasikan biaya operasional 1.500.000 ke cabang. Home Office mencatat investment in branch pada operating expense sebesar 1.500.000, lalu branch-nya mencatat operating expense pada Home Office sebesar 1.500.000. Lalu yang ketiga, cabang memberitahu pusat bahwa mereka telah menerima pelunasan wesel bayar sebesar 416, pokoknya 100.000. Jadi pusat itu mencatat investment in branch pada note receivable dan interest revenue 416, 400.000. Di branch itu langsung bosnya saja cash pada Home Office sebesar 416.000. Lalu yang keempat, cabang melakukan penjualan sebesar 12.500 dengan termin sekian dan mengeluarkan biaya operasi 2.500 dengan harga pokok penjualan 8 juta, operasionalnya dibayar tunai. Ini harusnya AR ya, kehapus. Akses jadinya 12.500 dan yang kedua operating expense dibayar kas sebesar 2.500.000. Lalu cabang laba bersih 500.000. Jurnal pada fee sebesar 500.000, lalu yang Home Office-nya mencatat investment in branch pada income from branch sebesar 500.000, lalu nanti ditutup ke income sebesar 500.000. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan, siapa lagi? Winona masih ada? Masih ada, Pak. Silakan mungkin teman-teman yang udah selesai mengerjakan bisa dipresentasikan. Gak urut nggak apa-apa teman-teman. Ya. Ya sudah gini ya. Jadi ayo Pak. Masih ada? Yuk, silakan. Ayo Tommy. Iya. Yang soal 5, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, jadi di soal 5 ini, kantor pusat PT Gemas membebankan ke cabang satu-satunya dengan markup 25% atas biaya kantor pusat untuk semua barang dagang yang dikirim oleh cabang Peres itu. Baik kantor pusat maupun cabang menggunakan sistem persediaan periodik. Selama tahun 2020, kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang dengan harga 30.000. Persediaan untuk barang cabang Peres untuk tahun 2020 adalah yang pada 1 Januari
yang dibeli oleh kantor pusat sebesar 15.000 dan pada tanggal 31 Desember 19.500. Nah, di sini itu diminta untuk membuat jurnal termasuk penyesuaian untuk kantor pusat perusahaan Gemes tahun 2020. Ya, jadi itu jurnal umumnya itu yang pertama karena membebankan ke cabang, jadi branch kepada shipment to branch kepada unrealized profit. Nah, di mana 30.000 ini di markup sebesar 25% menjadi 37.500. Sisanya dimasukkan ke dalam unrealized profit. Nah, untuk perhitungan jurnal penyesuaiannya yaitu menggunakan inventory pada 1 Januari sebesar 15.000 ditambah dengan pembelian 37.500 sehingga terdapat cost of good available for sale sebesar 52.500. Nah, dikurangin untuk inventory pada 31 Desember sebesar menjadi 33.000. Nah, itu untuk menghitung penyesuaiannya. Penyesuaian atas unrealized profit-nya. Jadi 33.000 dibagi 37.500 dikali sama unrealized 7.500, yaitu sebesar 6.600. Ya, segitu, Pak. Oke, makasih. Makasih. Masih ada lagi, Winona? Izin untuk share. Nah, di sini soal keempat, selama November 2019, PT Balutelli mengirimkan persediaan barang dagang ke cabang Banteng. Harga pokok persediaan tersebut 200 juta rupiah dan PT Balutelli membebankan markup sebesar 20%. Biaya pengiriman sebesar 2 juta rupiah. Hingga akhir Desember, barang dagang tersebut masih belum terjual semuanya. PT Balutelli sebagai kantor pusat memerintahkan cabang Banting mengirim sebesar 50% persediaan tersebut ke cabang Serang. Harga barang dagang yang dikirim ke cabang Serang senilai 60 juta sudah termasuk markup dari pusat dengan biaya pengiriman 800.000. Jika PT Balutelli mengirimkan secara langsung ke cabang Serang, biaya pengirimannya adalah 1.200.000. Diminta untuk membuat jurnal untuk PT Balutelli sebagai kantor pusat terkait transaksi tersebut, kemudian membuat jurnal untuk cabang Banteng terkait transaksi tersebut, kemudian juga diminta untuk membuat jurnal kepada cabang Serang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi yang pertama adalah di sini PT Balutelli mengirimkan persediaan barang dagang ke cabang Banteng. Nah, barangnya itu sebesar 200 juta. Kemudian di sini disebutkan PT Balutelli membebankan markup 20%. Nah, di sini didapatkan unrealized profit sebesar 40 juta didapat dari 20% markup dikali 200 juta. Kemudian ada biaya pengiriman sebesar 2 juta. Kemudian jurnalnya menjadi branch Banteng, investment to branch Banteng sebesar 242 juta. Pada shipment to branch Banteng 200 juta, unrealized profit 40 juta, dan cash sebesar 2 juta. Kemudian untuk pencatatan cabang Bantengnya, ada shipment from HO 240 juta, yaitu harga barangnya ditambah dengan markup, kemudian freight in-nya, biaya pengirimannya sebesar 2 juta, pada home office sebesar 242 juta. Kemudian di sini yang kedua, ada PT Balutelli sebagai kantor pusat memerintahkan cabang Banteng mengirim 50% persediaan ke cabang Serang. Nah, di sini harga barangnya sebesar 60 juta. Kemudian dibuat jurnal home office sebesar 61.300.000 pada shipment from HO 60 juta, freight in-nya sebesar 500.000, yaitu didapat dari 20 per 240 kali 2 juta freight in awal. Kemudian pada cash 800.000, yaitu didapat dari biaya pengiriman. Kemudian untuk cabang Serangnya juga dibuat jurnal shipment from HO 60 juta, freight in-nya 1.200.000, didapatkan dari
kalimat terakhir yaitu jika PT Barotelli mengirimkan secara langsung ke cabang Serang, biaya pengirimannya adalah 1.200.000. Kemudian di buat jurnal shipment from HO 60 juta, freight in 1.200.000, pada home office 61.200.000. Kemudian dibuatlah jurnal pada home office yaitu shipment to branch Banteng sebesar 60 juta, kemudian branch Serang 61.200, excessive loss sebesar 100.000, pada branch Banteng 61.300.000, dan shipment to branch Serang 60 juta. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mungkin presentasinya itu yang terakhir. Kalian nanti ini ya, kerjakan semua soal konsinyasi itu ada di buku ini, nanti di buku yang suplemen ya. Kemudian tolong baca tentang pembubaran firma partnership. Saya akan siapkan videonya juga nanti untuk dipelajari. Minggu depan saya mau mengajarkan itu. Sama ini, saya ingatkan lagi, apalagi sekarang kan sudah ditetapkan PPKM darurat ya. Jadi pertama saya mengharapkan kalian benar-benar di rumah saja selama 2 minggu untuk mencegah penularan. Kalau saya amati, ini ada 2 euforianya. Yang pertama adalah merasa kalau sudah ada vaksin aman. Ya. Coronavirus itu sama seperti virus flu, yang mutasinya cepat. Nah, artinya apa? Vaksin belum tentu bisa mencegah atau melawan yang sudah bermutasi. Ya sekarang macam-macam namanya. Udah kayak persamaan matematika aja, ada delta, gamma dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalian harus waspada, kita nggak tahu. Nah, ini udah kayak itu ya, kalau ada permainan namanya Russian roulette. Kalian nggak tahu Russian roulette ya. Russian roulette itu gini. Jadi ada senapan yang di dalamnya yang pakai itu ya, selongsong itu yang diputer gitu. Senapan lah, pistol gitu. Dimasukkan peluru terus diputer gitu. Nah, itu taruhannya apa? Ditembakkan ke kepala sendiri gitu. Nah, kalau beruntung ya dia kosong, tapi kalau sial kena pelurunya mati. Sama nih seperti COVID-19 ini. Kalau kita beruntung ya cuma OTG, paling sakit-sakit dikit. Kalau enggak ya selamat tinggal gitu. Dan dalam 2 hari ini saya share sama kalian, ada 1 dosen kehilangan bapaknya. Kemudian 2 dosen perempuan kehilangan suaminya pada saat bersamaan. Harta sudah nggak bisa lagi. Salah satu di antaranya, dua-duanya lumayan punya penghasilan dan bagus, tetapi susah sekali mendapatkan ICU. Ya, sudah nggak bisa lagi dan akhirnya agak sementara ya, dan nggak bisa diselamatkan. Nah, kita nggak tahu kan. Kalian harus jaga orang tua kalian, harus jaga orang sekitar kalian. Jadi kalau bisa nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Gitu ya. Kalau harus keluar karena emergensi, kalian harus beli makanan dan sebagainya. Pastikan jaga jarak nomor 1, 2 pakai masker kalau bisa rangkap. Jangan sekali-sekali membuka. Ya. Ada teman saya, dia cuma gara-gara satu aja ditegur sama orang, terus orang itu agak kurang jelas mendengarkan suaranya, dia buka gini, orang itu membuka masker, dan dia nggak ketemu siapa-siapa lagi setelah itu. 2-3 hari kemudian dia muncul gejala COVID. Kita nggak pernah tahu, jadi hindari, pokoknya selalu jaga diri, jaga protokol kesehatan. Dan jangan pameran di medsos, terutama kalau kalian nanti ada beberapa, ingatkan teman-teman kalian ya, terutama endorser tuh. Kemarin pada ini semua itu, pada mungkin udah lama nggak dapat endorsement, terus dia bikin acara kumpul-kumpul sama temennya ya, cerita sambil endorse lokasi satu restoran lah, pamer di medsos. Saya langsung dapat aduan perilaku mahasiswa STAN yang tidak mendukung program pemerintah. Ya, mahasiswa kedinasan itu harus mendukung program pemerintah. Jangan pameran ya kayak gitu. Kadang-kadang kalian harus tahu lah ya, mana yang paling kalian utamakan gitu.
Jadi saya titip pesan aja, pokoknya jaga protokol kesehatan, kalian fokus saja belajar 2 minggu ini, jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah untuk yang benar-benar darurat, dan kalian jaga protokol ya. Kita semua tidak tahu, kita saling menjaga saja sekarang. Bantu pemerintah untuk menghindari pertemuan banyak orang. Itu salah satu cara untuk memutus mata rantai, karena secara teori virus ini hanya bisa bertahan 14 hari. Jadi kalau kalian 14 hari nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, ya virusnya lama-lama akan berhenti di orang-orang yang sakit dan tidak menyebar kemana-mana. Selamat belajar ya, hati-hati ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Saya pamit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.